Tes, oke? Oke. Suara? Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi menuju siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga acara yang penting ini bisa kita laksanakan dengan beberapa keterbatasan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu serta Dinda sekalian, jadi 5 menit ke depan izinkan saya selaku moderator sini dari Dentes PDI, juga selaku founder dan direktur dari Rumah Ilmiah Indonesia, yang mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian serta Dinda sekalian mungkin ada yang baru mendengar nama dari lembaga tersebut, karena memang kami bergerak tidak secara masif, meskipun kami sudah melakukan pelatihan offline di 18 kota dan 2 provinsi secara offline ya. Kemudian secara online sudah 121 kota, namun rata-rata yang menjadi peserta pelatihan karya ilmiah kami adalah mahasiswa. Ya. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan pula bahwa Rumah Ilmiah ini bekerja sama dengan Kemendikbud ya, untuk melaksanakan sosialisasi ya pembatik. Nah, ini kami sambut dengan sangat senang ya, bangga karena bisa menjadi mitra dari institusi pendidikan nomor 1 di negara kita. Apalagi ini terkait dengan teknologi ya, itu adalah salah satu senjata utama di lembaga kami, karena yang kami selalu sosialisasikan, kami peragakan, kami berikan pelatihan selama ini adalah terkait dengan aplikasi situs web yang bisa membantu dalam penulisan karya ilmiah. Nah, jadi untuk momen kali ini mungkin kita bisa berfokus dulu ke pemateri kita nantinya yang akan mensosialisasikan ya terkait dengan salah satu yang kami lihat ini baru ya. Ya, jadi saudara saya ini yang pemateri, saudara Maulana, bukan orang baru, saya sudah mengenal cukup lama sejak dari bangku kuliah ya. Ya, syarat dengan aktivitas dan ya prestasi yang saya anggap bisa berbagi nanti di forum ini kepada guru-guru kami yang senior tentunya, yang lebih berpengalaman, namun mungkin dari segi teknis masih terbatas ya. Apalagi sekarang di masa pandemik, kami yakin teknologi sangat membantu kita semua. Untuk yang perlu kami ingatkan sebelum dilanjutkan ke pemateri, bahwa nanti link absennya nanti kami akan bagikan pada momen akhir ya, sekitar 5 menit sebelum waktu habis ya, kami akan bagikan, dan diharapkan nanti mengisi email atau Gmailnya dengan benar, karena nanti sertifikatnya salah alamat. Ya, jangan sampai ya tidak sampai ke tangan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya sangat bersyukur. Baiklah, untuk lebih efisien waktunya, kami bisa persilahkan kepada saudara kami, pemateri kami, yang kami harap bisa mensosialisasikan terkait program dari Kemendikbud yang terbaru ini ya. Ya, beliau sebagai duta, sebagai ujung tombak di wilayah Sulawesi Selatan Indonesia terutama ya, umumnya bisa memaparkannya ya. Jadi mungkin dari saya cukup sekian, nanti akan saya pandu kembali. Silakan kalau waktu. Terima kasih banyak
Pak Dedi selaku moderator sekaligus sebagai founder atau pendiri dari Rumah Ilmiah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi portal Rumah Belajar. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu melalui Zoom meeting ini, istilahnya tatap maya, yang kalau mungkin dilaksanakan secara tatap muka, kita semua yang berada di sini akan sulit untuk bertemu dikarenakan di luar dugaan saya peserta kegiatan ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya saya berterima kasih kepada Rumah Ilmiah yang mau bekerja sama dengan kami, sahabat Rumah Belajar, dalam rangka melaksanakan sosialisasi portal Rumah Belajar ini. Selanjutnya saya berterima kasih secara mendalam tentunya luar biasa kepada Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini di tengah-tengah kesibukannya, mungkin mengajar dari rumah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk sharing screen. Ya. Jadi kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara kami sahabat Rumah Belajar dengan Rumah Ilmiah, sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh Pak Dedi di awal kegiatan. Nah, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 5 seri ya. Hari ini adalah seri pertama. Untuk seri selanjutnya nanti akan ada link registrasi dan juga link grup baru yang akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk lanjut mengikuti seri selanjutnya, tentu saja kami sangat senang apabila Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan tersebut. Dan tentu saja bagi setiap kegiatan akan ada e-sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti semua kegiatan sosialisasi ini akan mendapatkan 5 e-sertifikat. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Maulana Arif, Sarjana Pendidikan Islam. Saya lahir di Parepare, 10 Juli 1990. Pendidikan saya S1 Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya dengan Pak Dedi sama-sama alumni dari sana. Dulu namanya masih STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Kemudian berganti menjadi IAIN Parepare. Saat ini saya adalah guru di SMA Negeri 3 Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya di sini untuk mensosialisasikan portal Rumah Belajar sebagai seorang sahabat Rumah Belajar Sulawesi Selatan tahun 2020, sekaligus peserta pembatik level 4 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bertanya, apa itu pembatik? Apa orang yang membuat kerajinan batik atau apa? Nah, ini saya perlu saya jelaskan sedikit bahwa pembatik ini adalah singkatan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kegiatan ini untuk mengajarkan guru-guru bagaimana pemanfaatan teknologi, khususnya di saat ini, di masa pandemi, di mana kondisi yang mengharuskan kita untuk mengajar dari rumah membuat kita mau tidak mau harus mengakrabkan diri dengan namanya teknologi. Kemudian saya informasikan juga bahwa kegiatan ini dilaksanakan sejak bulan April lalu, dilaksanakan sebanyak 4 level. Level 1 itu literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 berbagi. Dari awal kegiatan ini diikuti sebanyak 70.000 orang peserta, hingga sekarang di level 4 ini yang saya ikuti menyisakan 30 peserta terbaik setiap provinsi, diantaranya Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total peserta yang mengikuti level 4 ini se-Indonesia ada 1.020 orang. Nah, salah satu tugas yang diberikan kepada kami adalah bagaimana mensosialisasikan portal Rumah Belajar yang merupakan produk asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bapak Ibu dimanapun itu untuk menggunakan portal Rumah Belajar ini dalam proses pembelajaran.
Nah, dari 30 orang ini akan dipilih 1 orang peserta terbaik setiap provinsi yang akan menjadi duta rumah belajar. Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu ingin berminat ikut pembatik ini, insya Allah tahun depan akan ada kegiatan seperti ini lagi. Nah, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk mengikuti media sosial Rumah Belajar. Di Facebook, Rumah Belajar Kemdikbud, Instagram, belajar.kemdikbud, atau YouTube, Rumah Belajar Kemdikbud. Atau langsung ke laman webnya belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu sekalian, nah tema kita hari ini adalah mengenal rumah belajar. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah mungkin pernah pakai, atau ada sama sekali yang belum pernah mendengar ataupun mengenal apa itu rumah belajar. Nah, di kesempatan ini saya ya namanya pemateri, tapi sebenarnya saya di sini bukan untuk mengajar, tapi saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, sebab tentu saja bisa jadi ada yang saya tahu, Bapak Ibu belum tahu, atau sebaliknya, Bapak Ibu tahu tapi saya tidak tahu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi di akhir. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa itu portal rumah belajar? Nah, portal rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin. Nah, portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Itu pengertian dari portal rumah belajar. Kemudian, kenapa sih kita harus menggunakan portal rumah belajar? Nah, portal rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, kita sadar atau tidak, bahwa saat ini dunia kita ini sudah memasuki era digital, di mana seluruh aspek kehidupan itu tidak bisa dipisahkan lagi dari hal-hal berbau digital. Terlebih di dalam dunia industri, di mana semua apapun itu paling tidak akan berkaitan dengan penggunaan teknologi internet, komputasi awan atau istilahnya cloud dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan era industri 4.0. Nah, kemudian portal rumah belajar ini hadir untuk dapat dimanfaatkan siswa maupun guru dari berbagai jenjang pendidikan, dari PAUD sampai tingkat menengah atas ataupun menengah kejuruan. Nah, diharapkan dengan penggunaan portal rumah belajar ini, maka Bapak, Ibu guru maupun siswa dapat menggunakannya untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, mungkin banyak portal pembelajaran lain di luar sana, namun ini tentu saja merupakan portal pembelajaran resmi dari Kemendikbud, dan tentu saja yang paling utama, seluruh konten yang ada di dalam rumah belajar, Bapak, Ibu maupun siswa-siswanya dapat mengakses dan memanfaatkannya secara gratis tanpa biaya apapun. Terlebih di masa pandemi ini, di mana sejak bulan lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan bantuan berupa kuota, diantaranya kuota belajar kepada guru dan peserta didik, yang di mana salah satu yang bisa diakses menggunakan kuota belajar tersebut adalah portal rumah belajar. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gogot Suharwoto, PhD, di suatu kegiatan beberapa saat yang lalu, portal rumah belajar ini diharapkan menjadi sebuah solusi belajar era digital, ya di mana menyajikan berbagai macam fitur yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Saat ini, kalau menilik dari halaman web resmi rumah belajar, ada 266.045 guru yang terdaftar sebagai pengguna, serta 640.874 siswa yang terdaftar sebagai pengguna. Nah, ini tentu saja adalah data masih jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang mengakses tanpa melakukan registrasi atau pendaftaran di akun rumah belajar. Selanjutnya, bagaimana cara mengakses portal rumah belajar? Nah, Bapak Ibu yang memiliki smartphone bisa mengunduh atau mendownload aplikasi rumah belajar yang saat ini sudah tersedia, baik di App Store bagi pengguna iOS ataupun di
Google Play Store bagi pengguna Android. Lalu, selain melalui aplikasi, ini juga bisa diakses melalui browser, baik itu di smartphone, di tablet, di laptop, komputer, itu bisa diakses dengan mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengenal apa saja sih fitur-fitur yang disediakan oleh portal Rumah Belajar ini. Nah, yang pertama adalah ada fitur utama, dan yang kedua ada fitur pendukung. Nah, fitur utama ini ada 4 macam, ada 4 jenis. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua adalah kelas maya, kemudian bank soal, dan laboratorium maya. Lalu ada beberapa fitur pendukung. Nah, ini cukup banyak, ada peta budaya, ada karya bahasa dan sastra, ada buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta fitur terbaru yakni EduGame. Nah, baik, kita akan bahas sedikit masing-masing fitur tersebut. Nah, yang pertama adalah fitur sumber belajar. Namanya saja sumber belajar. Jadi, fitur dari portal Rumah Belajar yang ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru itu berdasarkan kurikulum. Nah, di dalam sumber belajar ini terdapat berbagai macam materi-materi pembelajaran yang disajikan secara menarik. Ada video, ada gambar, ada animasi, ada simulasi, evaluasi, bahkan dalam bentuk permainan, yang tentu saja bisa diakses secara gratis. Lalu selanjutnya, ada fitur kelas maya. Nah, kelas maya ini ada salah satu fitur yang sangat menarik juga dari portal Rumah Belajar. Ini adalah sebuah Learning Management System atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Nah, dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital, kapan saja, dan di mana saja. Ya, jadi di dalam kelas maya ini, kita bisa menyusun rencana pembelajaran selama satu waktu, 1 pekan, 1 bulan, 1 semester, atau bahkan 1 tahun, yang ketika sudah waktunya dipelajari oleh para peserta didik, kita bisa arahkan untuk masuk ke dalam kelas tersebut dan mempelajarinya. Kurang lebih seperti itu. Lalu fitur selanjutnya ada bank soal. Nah, di dalam bank soal ini terdiri dari kumpulan-kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang sudah dikelompokkan berdasarkan topik ajar serta jenjang pendidikan. Jadi, bank soal ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat membuat soal latihan, kuis, dan sebagainya. Nah, bisa mengakses di sini mencari soal-soal dan kuis untuk digunakan dalam proses pembelajaran kepada para peserta didik. Selanjutnya ada laboratorium maya. Nah, ini cukup menarik juga karena menyajikan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Nah, tentunya kita tahu bahwa di masa pandemi ini jangankan masuk ke lab, ke sekolah saja kita belum diperbolehkan guna mencegah penyebaran virus corona. Nah, dengan adanya laboratorium maya ini, ada berbagai macam jenis praktikum yang bisa dilakukan di dalamnya, mau itu matematika, fisika, kimia, ataupun biologi, bisa dimanfaatkan untuk dalam proses pembelajaran sebagai pengganti laboratorium secara fisik tentunya. Kemudian ada fitur pendukung. Nah, fitur pendukung diantaranya ada peta budaya. Nah, peta budaya ini menyajikan kumpulan informasi-informasi tentang kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang menariknya, informasi kebudayaan tersebut itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi ada gambar, ada video, ada animasi, bahkan ada yang disajikan dalam bentuk permainan. Nah, ini mungkin sangat bermanfaat bagi guru kesenian ataupun guru sejarah. Lalu ada buku sekolah elektronik. Nah, ini buku sekolah elektronik menyediakan buku sekolah dari mulai jenjang sekolah dasar sampai menengah atas dan sederajat. Dan tentunya dengan standar nasional yang bisa dibaca secara online atau bahkan diunduh. Nah, ini tentu saja sangat bermanfaat dan sangat efisien ketika digunakan, mengingat
kalau menggunakan buku-buku seperti biasa, itu tentunya akan cukup merepotkan kalau dibawa-bawa kemana-mana. Nah, dengan adanya buku sekolah elektronik ini, kita bisa mengakses atau membaca buku hanya dengan bermodalkan smartphone atau laptop. Lalu fitur wahana jelajah angkasa. Nah, ini juga salah satu fitur menarik, dikarenakan dengan wahana jelajah angkasa ini kita bisa menjelajah angkasa tanpa perlu keluar rumah atau tak hanya dengan bermodalkan smartphone atau laptop. Ini merupakan fitur hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Microsoft untuk digunakan mengamati benda-benda luar angkasa. Lalu selanjutnya ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini merupakan fitur yang dapat dimanfaatkan untuk ya, jadi ini fitur yang dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan kompetensi guru, terutama kompetensi yang berkaitan dengan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran. Nah, salah satu nah inilah, disinilah, situs inilah kita memperoleh informasi, diantaranya pembatik yang saya ikuti saat ini. Di sini selalu diupdate informasi tentang pelatihan-pelatihan. Tidak hanya, mungkin dulu yang diupdate di sini adalah pelatihan-pelatihan tatap muka, namun sekarang dikarenakan pandemi, kegiatan-kegiatan pelatihan itu lebih banyak dilaksanakan secara tatap maya. Dan di sinilah Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru terkait pelatihan, seminar, atau bahkan perlombaan terkait dengan pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada fitur karya bahasa dan sastra. Nah, fitur karya bahasa dan sastra ini paling cocok digunakan oleh guru bahasa Indonesia barangkali ya, dikarenakan dia berisi konten-konten karya bahasa dan sastra, antara lain prosa, puisi, ataupun referensi. Nah, ini bisa dimanfaatkan dalam kegiatan literasi baca tulis, baik oleh guru sendiri ataupun para siswa-siswi yang diajarkan. Nah, lalu ada fitur EduGame. Nah, fitur EduGame inilah fitur terbaru dari portal Rumah Belajar. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri ataupun melalui bimbingan guru atau orang tua. Nah, permainan yang disediakan itu dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Ya, demikian Bapak Ibu fitur-fitur pengenalan terkait portal Rumah Belajar. Nah, selanjutnya masih ada waktu, saya akan menampilkan bagaimana cara mengakses portal Rumah Belajar ini dari web browser. Ya, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, jadi untuk mengakses portal Rumah Belajar, kita bisa mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, lalu tekan enter. Nah, kita akan langsung diarahkan ke halaman utama dari portal Rumah Belajar. Kalau Bapak Ibu misalnya merasa repot dengan mengetik belajar.kemdikbud.go.id, tinggal ketik Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar, hasil pencarian pertama itu akan langsung menampilkan portal Rumah Belajar. Nah, ketika kita masuk ke halaman utama portal Rumah Belajar, ini ada menu-menu di atas. Nah, untuk mengakses fitur-fiturnya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada fitur utama. Fitur utama yang tadi kita bahas, ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, ataupun laboratorium maya. Nah, untuk mengaksesnya kita tinggal klik coba sekarang. Misalnya saya mau mengakses sumber belajar. Nah, ini adalah sumber belajar yang menampilkan konten-konten pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu ataupun dapat dibuka oleh para peserta didik secara mandiri. Nah, adapun tentang sumber belajar ini akan kita bahas lebih mendalam, lebih rinci lagi nanti di seri ketiga. Oke. Nah, selanjutnya kelas maya yang tadi saya sampaikan sebagai sebuah learning management system untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual. Ya. Jadi ini kita
Ini adalah halaman utama dari portal fitur kelas maya dari portal Rumah Belajar. Jadi saat ini kalau berdasarkan statistik itu sudah ada 18.000 penyelenggara, ada 29.000 kelas yang dibuat, kemudian ada 49.000 guru yang aktif, dan 250.000 lebih siswa yang aktif di dalam kelas maya ini. Nah, kelas maya ini akan kita bahas secara rinci atau secara lebih mendalam lagi di seri kedua nantinya. Nah, selanjutnya fitur bank soal. Nah, fitur bank soal ini sebagaimana tadi saya sampaikan, dia menyediakan berbagai soal-soal yang bisa diakses oleh peserta didik maupun guru. Nah, misalnya saya mau mengakses soal-soal yang ada di kelas 10 sekolah menengah atas. Nah, di sini. Setelah kita mengklik tadi, kita akan masuk ke tampilan selanjutnya yang berisi mata pelajaran serta deskripsi. Jadi ada berbagai mata pelajaran yang ada di sini. Misalnya saya mau mengakses mata pelajaran sejarah. Nah, setelah mengklik evaluasi umum, di sini ada puluhan soal sejarah yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Nah, lalu kita untuk membuka soalnya, kita tinggal mengklik salah satu soal di sebelah kanan, yakni bagian yang bertuliskan lihat. Nah, misalnya latihan belajar 1 sejarah ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa isi konten dari bank soal ini dibuat oleh guru-guru dari seluruh Indonesia. Nah, yang tentu saja Bapak Ibu sebelum mungkin membagikan kepada peserta didiknya untuk digunakan sebagai latihan kuis, nah Bapak Ibu terlebih dahulu mengecek kembali apakah soalnya serta jawabannya itu sudah valid. Nah, di sini misalnya soal nomor 1, ini sudah ada pilihan, sudah ada soal dan ada pilihan ganda ya, pilihan ganda. Kalau kita sudah menjawab, misalnya nomor 1 ini saya jawab seperti ini. Nah, di sebelah kanan, angka 1 sampai 10 ini yang sudah dijawab itu akan berubah menjadi hijau, artinya soal itu sudah dijawab. Kalau saya mau lanjut langsung ke soal nomor 5 bisa. Nah, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Misalnya seperti ini. Nah, di akhir soal, tepatnya di soal nomor 10, itu ada menu hitung. Itu untuk masuk ke perhitungan nilai dari soal yang telah dilaksanakan. Ini saya asal jawab saja. Nah, jadi di sini di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa dari 10 soal, baru ada 3 soal yang dijawab, sementara 7 lainnya tidak dijawab. Setelah klik hitung, nah langsung kita akan ditampilkan ke nilai akhir. Nah, ternyata dari 10 soal, ada 1 yang saya jawab dengan benar, tanpa membaca soalnya ya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa kunci jawabannya apa, jawaban yang kita jawab tadi apa, serta statusnya dia benar atau salah. Nah, beberapa soal itu akan memiliki rincian di pembahasan. Nah, namun untuk soal kali ini itu tidak memiliki pembahasan, jadi bisa Bapak Ibu lihat ataupun peserta didik setelah menjawab soal ulang, oh ternyata saya mampu menjawab soal yang benar itu sekian. Nah, lalu apa saja di mana saya punya kesalahan jawaban, nah mereka bisa masing-masing mengecek setelah menjawab soalnya. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu mau membagikan soal latihan ini kepada peserta didik? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menentukan soal mana yang ingin digunakan, Bapak Ibu tinggal memilih soal tersebut. Misalnya saya mau pakai latihan evaluasi semester 1 ini. Nah, setelah mengklik lihat, Bapak Ibu bisa langsung menyalin link soal yang ada di atas sini dan di-share ke grup WA misalnya, itu langsung bisa diakses secara gratis kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini fitur bank soal dan beberapa fitur lain dari portal Rumah Belajar itu dalam proses pengembangan. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu dari seluruh Indonesia itu bisa memasukkan soal-soal ke dalam fitur bank soal ini. Soal buatan Bapak Ibu sendiri. Namun untuk saat ini yang bisa digunakan hanyalah soal-soal yang saat ini sudah tersedia. Dan itu menurut saya sudah cukup banyak.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, fitur lain dari portal Rumah Belajar adalah Lab Maya atau Laboratorium Maya. Nah, ini saya katakan tadi adalah fitur yang cukup menarik karena kita bisa melakukan eksperimen tanpa kemana-mana. Dan ini bisa dilakukan oleh para peserta didik kita. Nah, kalau kita mengklik lihat selengkapnya, itu kita bisa melihat di sebelah kiri ada pilihan-pilihan antara lain SMP dan SMA. Nah, di sini SMP ada juga pilihan SMA. Nah, di situ bisa dilihat ada pilihan fisika, ada kimia, ada biologi, nah juga ada matematika. Misalnya di tingkat SMA, saya pilih biologi. Nah, ini ada uji kandungan protein dalam makanan, ada enzim katalase untuk dilakukan percobaan. Atau misalnya fisika, ini adalah hukum Hooke. Oke, kita coba buka. Nah, di sini ada menu lakukan percobaan sekarang. Nah, setelah mengklik lakukan percobaan sekarang, disinilah kita bisa melakukan eksperimen atau percobaan dengan mengubah variabel-variabel yang ada di sebelah kanan. Jadi misalnya di sini variabelnya ada gravitasi 9,8, kemudian ada tipe pegas yang bisa kita gonta-ganti, ada jumlah pegas, yang apabila variabelnya diubah itu akan bisa mengubah variabel-variabel yang lain. Nah, sebagai bentuk eksperimen. Misalnya masanya yang awalnya 15 diubah menjadi 20, nah itu akan berpengaruh ke panjang serta gaya. Ya, dan seterusnya. Lalu ada latihan soal yang bisa diakses langsung oleh peserta didik untuk mengecek atau mengetes apakah mereka sudah mengerti dengan eksperimen yang dilakukan. Dan tentu saja ini butuh bimbingan ataupun arahan dari Bapak Ibu. Nah, bagaimana membagikan Lab Maya ini kepada peserta didik agar mereka juga bisa mengakses fitur ini? Nah, kita mengklik tombol bagikan yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita klik bagikan, ini akan ada link yang bisa langsung kita salin atau copy dan kita bagikan. Bahkan di sini ada menu untuk membagikan ke media sosial, Facebook, Twitter, ataupun Google+. Nah, ini bisa kita salin ke WhatsApp grup ataupun di mana saja yang bisa kita informasikan peserta didik untuk membukanya. Ya, tentu saja kita berikan arahan terlebih dahulu serta apa yang harus mereka lakukan setelah mereka melaksanakan percobaan di Lab Maya ini. Ya. Nah, kita kembali ke halaman utama. Nah, untuk mengakses fitur-fitur pendukung yang lain dari portal Rumah Belajar, kita mengklik lihat selengkapnya. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan ada fitur-fitur yang lain dari portal Rumah Belajar ini. Misalnya peta budaya, ini peta budaya. Nah, peta budaya ini menyajikan berbagai macam informasi-informasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa akses dengan mengklik peta yang ada di sini ataupun melalui menu yang ada di bawah. Nah, kalau kita klik lihat selengkapnya, di sebelah kiri akan tampil menu-menu berbagai provinsi ataupun pulau yang ada di Indonesia yang bisa kita akses. Saya ambil contoh ini komunitas adat Samin. Nah, ini ada penjelasan. Kemudian ada menu klik untuk melihat konten lebih lengkap. Kita akan diarahkan ke halaman baru. Nah, di sini ada menu interaktif yang bisa kita gunakan untuk mulai dari pendahuluannya, kita bisa melihat apa saja, lalu identitas, toko, pandangan, lokasi, sampai penutup. Nah, ini informasi yang dapat kita peroleh terkait dengan kebudayaan, salah satu kebudayaan adat Samin ini. Ya. Misalnya ondel-ondel ini, ondel-ondel. Kita mau tahu apa saja sih yang terkait dengan ondel-ondel. Nah, di sini ada disampaikan ada pendahuluan, kemudian ada sejarahnya itu bagaimana ada
kemudian ondel ini ada, dari mana dia berasal. Ya, itu informasi yang bisa kita peroleh di peta budaya ini. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu saja bebas untuk mengeksplor konten-konten yang ada di dalam portal Rumah Belajar ini. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk mungkin dilanjutkan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan portal Rumah Belajar ini. Baik, silakan Pak Dedi. Oke, baik. Oke. Kalau sudah nggak mau, ngapain kita tahu nilai ulangan kemarin tugas-tugas itu pernah nggak cerita tugas jadi dia ulangan. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri kita pada pagi hari ini. Menarik, ada beberapa poin yang saya catat dan juga ingin saya tanyakan. Tapi baiklah, karena kita mengutamakan pelayanan, apalagi kita berbangga, kita senang bahwa guru-guru kita yang ikut serta dalam event ini cukup banyak dan juga tentunya ini demi prestasi dan kehebatan pendidikan di masa depan. Baik, sisi berikutnya kita akan masuk di diskusi tanya jawab ya. Jadi bisa pertanyaan dilayangkan di kolom komentar, bisa juga secara live. Kami catat ada ibu ya, ada ibu yang siap bertanya. Saya lihat di sini atas nama Bu Inayatus Soleha. Jadi mungkin kita berikan waktu untuk memberikan pertanyaannya terkait pembatik ini. Bagaimana? Bisa Bu Inaya diberikan akses untuk untuk bertanya langsung, bisa? Silakan Ibu, Bu Inaya, kalau mau bertanya. Ya. Bu Inaya, silakan. Bisa, Bu Inaya? Itu pengaturan yang di chat, lihat deh. Ya, silakan. Silakan Bu. Diulangi, silakan. Pertanyaannya bisa diulangi, silakan. Bu Inaya sudah terhubung, silakan menyampaikan pertanyaannya. Ya, untuk peserta yang lain diharap untuk unmute dulu ya, di silent kan Bapak Ibu, Dinda sekalian, demi kenyamanan dan fokus kita bersama. Bu Inaya silakan. Mungkin ada hambatan ya Bu Inaya. Kami beri ya, silakan. Atau kita sambil menunggu dari Bu Inaya, mungkin kita bisa beralih ke Bapak ya ini ya, atau Ibu Dwi Santoso. Ya, Bu Inaya silakan nanti di chat jika sudah siap untuk bertanya, atau bisa melalui via chat. Bisa diarahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Selamat pagi, salam sehat semua. Ya, silakan. Ya, saya Dwi Santoso dari Kabupaten Pasir Kaltim. Ya, siap Pak. Saya mau nanya, di fitur Rumah Belajar itu saya simak tadi. Terus pertanyaan saya itu di bank soal itu Mas. Iya. Di bank soal itu apakah sesuai dengan KD yang sudah ada, atau soal itu yang membuat itu mengikuti si pembuat itu sendiri, Mas?
Karena Oh, kalau iya. nanti dijadikan referensi di rumah belajar itu, kalau sesuai KD kan kita enak kalau mau Iya. memberikan materi ke anak dan memberikan soal itu copy dari linknya tersebut. Makasih Mas. Ya, terima kasih kepada Bapak Dwi Santoso yang sudah bertanya. Baik, bagus sekali Bapak pertanyaannya. Karena ini jangan sampai yang kita akan tulis nanti tidak sesuai dengan KD. Apakah bisa juga secara mandiri? Baik, langsung saya berikan untuk menjawab kepada pemateri kita. Silakan, Bapak Maulana. Ya baik, terima kasih Pak Dedi. Ya juga terima kasih kepada Pak Dwi Santoso jauh-jauh dari Kalimantan Timur bertanya terkait dengan fitur bank soal. Ya, jadi Bapak Dwi Santoso, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saat ini portal fitur bank soal itu masih dalam pengembangan. Jadi sebenarnya awalnya ini bank soal bisa diakses untuk penginputan soalnya oleh seluruh guru-guru di Indonesia. Nah, jadi pada saat mereka menginput soal itu belum ada fitur yang diberikan untuk memeriksa soal-soal tersebut. Sehingga ketika kita ingin memanfaatkan fitur bank soal untuk dilakukan sebagai kuis ataupun latihan kepada para peserta didik, Bapak perlu untuk memeriksa terlebih dahulu apakah soal dan jawaban yang tersedia di dalam bank soal itu sudah valid, sehingga ketika diberikan kepada peserta didik, kita sudah tahu bahwa ini yang saya berikan ini sudah benar dan sesuai dengan KD dari mata pelajaran yang kita ajarkan. Kurang lebih seperti itu, Pak Dwi. Ya, terima kasih banyak, Mas. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita selang-seling ya, supaya adil. Ada pertanyaan via komentar ini, Bapak pemateri, bahwa rumah belajar dengan program K13 itu sama atau mana yang lebih praktis dengan yang ready mungkin ya di Pembatik ini. Saya ulangi, rumah belajar dengan program K13 itu sama atau kira-kira mana yang lebih praktis dengan yang Pembatik ini? Begitu mungkin ya rananya. Perbandingan dua program mungkin maksudnya di sini. Ya. Mungkin Bapak pemateri bisa? Ya. Baik, dari siapa tadi? Dari Ibu Nikmah. Ibu Nikmah. Ibu Nikmah SPD. Ya, jadi portal rumah belajar ini sebenarnya adalah sebagai untuk mendampingi program K13 yang hadir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di dalam memanfaatkan portal rumah belajar ini bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Sebagaimana tadi fitur-fitur yang saya sampaikan bahwa di dalam portal rumah belajar ini sangat banyak fiturnya yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran yang tentu saja bisa mendampingi dari program pengajaran ataupun pendidikan yang dilaksanakan saat ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih baik kalau yang bersangkutan bisa bertanya secara live agar bisa dijelaskan lebih lanjut lagi pertanyaannya sebenarnya. Oh iya, betul. Ya, baik. Untuk Bu Nikma, apakah jawaban dari Bapak pemateri sudah bisa dipahami Bu atau ada pertanyaan turunan terkait yang Ibu tanyakan tadi? Karena yang kami tangkap di sini Ibu seperti ingin tahu perbandingannya ya. Dan saya menangkap dari pemateri kita bahwa Pembatik ini mengcover K13 sebenarnya ya, mengcover K13. Ya, jadi kalau Ibu Nikma ingin bertanya lanjutan bisa, ya bisa komen admin kami. Oke, karena laporan dari admin kami bahwa untuk komen pertanyaan belum ada, jadi baik saya sudah siapkan beberapa pertanyaan ini untuk pemateri kita dan ini saya yakin bisa membantu kita semua, ya. Yang pertama saya ingin tanyakan tadi cara akses ya, cara akses. Namun tadi sudah ada sedikit gambaran melalui web. Kalau melalui fitur smartphone apa tetap juga sama Pak pemateri atau bagaimana? Silakan. Ya, baik. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengakses portal rumah belajar ini bisa diakses melalui smartphone, tablet, PC, ataupun laptop. Nah, karena
Jadi ada fleksibilitas di sana. Kita bisa mengakses dengan aplikasi. Jadi kalau di smartphone yang menggunakan iOS itu bisa mendownload aplikasi Rumah Belajar di App Store, ataupun yang menggunakan Android bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store. Oke, baik. Saya masih ada 2 pertanyaan ini, namun saya lihat di laporan admin sudah ada pertanyaan ya. Baik, dari Ibu Putri Reskia. Pertanyaannya, apakah portal Rumah Belajar mencakup semua jenjang pendidikan? Semua jenjang pendidikan apakah tercover di program ini? Oke, Pak Materi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Putri Reski atas pertanyaannya. Jadi portal Rumah Belajar ini sebagaimana sudah saya sampaikan juga tadi bahwa tentunya dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh semua jenjang pendidikan. Jadi silakan Bapak Ibu mengakses, mengeksplor portal Rumah Belajar ini untuk melihat apakah sudah tersedia materi ajar ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai jenjang pendidikannya masing-masing. Karena ini selalu akan diperbaharui, diupdate untuk menyesuaikan dengan materi-materi yang ada saat ini ataupun jenjang-jenjang pendidikan yang ada akan selalu diperbaharui dan ditambah kontennya. Oke, baik. Untuk PAUD belum ada, Pak ya? Oke, nantilah bisa kita tanyakan. Oke, baik, berikutnya. Ya, berikutnya dari Erna Nuro. Ibu Erna Nuro. Beliau mengikuti guru pembelajar. Apakah sama dengan Rumah Belajar ini, Pak? Programnya, Pak Maulana. Guru pembelajar dengan Rumah Belajar ini, apakah sama atau ada kesamaan atau bagaimana? Silakan. Pak Maulana bisa dengar pertanyaan yang tadi saya bacakan? Bisa diulang, Pak Dedi? Oh, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Erna. Beliau mengikuti program guru pembelajar. Apakah ini sama dengan Rumah Belajar? Nah, silakan. Oh, baik. Apa materi? Ya. Jadi guru pembelajar dan portal Rumah Belajar itu adalah suatu program yang berbeda. Jadi kalau guru pembelajar ini adalah salah satu program yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mirip dengan kegiatan pembatik yang saya ikuti. Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK. Jadi ini ada program yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru kalau guru pembelajar. Nah, kalau pembatik itu khusus kompetensi guru pada bidang TIK. Nah, portal Rumah Belajar ini untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan proses pembelajaran, termasuk di dalamnya mengelola kelas dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya, baik. Masih ada satu ini yang dari Pak Rahmat ya. Tolong diceritakan pengalaman pemateri perihal penggunaan Rumah Belajar ini dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran. Apakah sudah digunakan dan apa kelebihan dan kendala yang Bapak pemateri rasakan pada saat menggunakan? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Rahmat ya. Ya. Selamat pagi saudara sekalian. Ya, jadi Bapak Rahmat, ini portal Rumah Belajar ini sangat bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Saya juga sudah mengaplikasikannya beberapa kali dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah penggunaan fitur kelas maya. Jadi di dalam fitur kelas maya ini kita bisa memasukkan modul-modul pembelajaran yang bisa diakses para peserta didik secara langsung. Dan mereka dapat mengikuti pembelajaran yang sudah kita desain di dalamnya. Jadi kita di dalam menggunakan fitur kelas maya, kita bisa mendesain sebuah proses pembelajaran. Nah, kendala-kendala yang bisa dihadapi ada beberapa, misalnya peserta didik yang tidak memiliki kuota sama sekali sebelum ada bantuan dari Kemdikbud ini, ataupun peserta didik yang terkendala karena belum mengerti bagaimana cara mengaksesnya. Nah, ini tetap saya pandu, tetap saya dampingi untuk mereka. Kalau ada kendala itu saya bantu arahkan. Yang paling mudah untuk kita lakukan sekarang adalah melalui aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp ini juga termasuk dari bagian dari program kuota belajar yang diberikan oleh Kemdikbud. Jadi
paling mudah guru di seluruh Indonesia bisa menggunakannya, yakni WhatsApp untuk mengumpulkan peserta didik di situ, baru kemudian kita arahkan di dalam penggunaan portal Rumah Belajar. Kadang juga saya membagi link video dari sumber belajar kepada peserta didik untuk mereka pelajari terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan ada latihan kuis dan lain sebagainya. Jadi silakan Bapak explore, silakan Bapak membuka aplikasi ataupun laman web dari portal Rumah Belajar ini, melihat-lihat situsnya, melihat-lihat apa saja fitur yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi, oh masih ada. Ya, kami senang ini Bapak Ibu kita bersemangat untuk menanyakan, bertanya ya. Oke, baik. Berikutnya dari Ibu Halimatus Sa'diyah. Ada 3 pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan, jadi bisa satu dulu ya. Apakah kita bisa menjalin komunikasi antar guru dengan guru maupun dengan siswa dalam kelas maya? Mungkin di sini lingkupnya antar guru di dalam sekolah itu, dan possible-nya untuk di luar dari sekolah itu apakah juga bisa misalnya? Silakan, itu pertama. Oke, baik, ada 3 pertanyaan, saya jawab satu persatu ya. Ya, jadi apakah bisa menjalin komunikasi antar guru dengan guru ataupun dengan siswa? Nah, jadi di dalam fitur kelas maya ini, nanti di seri 2 akan kita bahas lebih lanjut. Di dalam, ketika kita sudah membuat kelas, nah di dalam kelas itu kita bisa memasukkan siswa-siswa kita. Jadi misalnya kelas 10 IPA 1 itu di dalam satu kelas kita bersama kelas 10 IPA 1. Nah, di situ ada namanya forum diskusi. Nah, disitulah kita bisa berkomunikasi ataupun melakukan diskusi dengan peserta didik, dan itu bisa tercatat atau terekam pada aplikasi tersebut. Jadi kalau kita sudah melakukan diskusi, itu akan tersimpan seterusnya di fitur forum diskusi itu. Nah, atau adapun dengan guru dan guru ini sepertinya belum ada, karena ketika kita membuat kelas, kita yang di dalam kelas itu ada kita dan siswa. Nah, kecuali kalau kita memasukkan guru lain di dalam kelas kita, nah itu kita bisa melakukan komunikasi melalui forum diskusinya. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua kali Pak Dedi. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bila ada tugas untuk siswa, apakah ada notifikasinya? Ini penting ini, pengingat. Silakan Pak. Ya betul. Nah, untuk saat ini itu belum ada notifikasi secara langsung kepada siswa apabila ada tugas. Nah, itulah makanya perlu tetap kita integrasikan dengan aplikasi ataupun media yang lain seperti tadi saya bilang WhatsApp. Karena kalaupun ada notifikasi pada aplikasi tersebut, saya kira para peserta didik ataupun para guru-gurunya itu akan lebih cepat responnya ketika mendapatkan informasi dari WhatsApp. Jadi disitulah kita pertama memberikan informasi. Selain itu, saya informasikan juga lebih awal bahwa di kelas maya itu ada namanya fitur pengumuman. Jadi di dalam kelas yang kita rancang itu nanti ada fitur pengumuman, di mana di situ kita bisa berikan informasi apa saja yang perlu diketahui oleh peserta didik. Misalnya pekan depan kita mau ujian dan lain sebagainya. Itu sebagai jadi setiap peserta didik mengakses kelas mayanya, dia bisa langsung melihat, oh ada informasi seperti ini. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi, masih dari Ibu Halimatus Sa'diyah, untuk lab virtual, sepertinya masih belum pas dengan yang diharapkan. Apakah ada pembaruan, apalagi masa pandemi seperti ini, tidak bisa bertatap muka? Ya, mungkin masih dianggap belum lengkap atau bagaimana? Silakan bisa dijelaskan Pak. Materi. Ibu Halimatus Sa'diyah, ya. Terima kasih Bu. Jadi live virtual ya mungkin memang belum belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Namun ini tentu saja akan selalu diperbaharui, akan selalu diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya ataupun kontennya. Jadi untuk saat ini ya itulah yang ada, yang itu bisa kita manfaatkan secara maksimal mungkin. Nah, kembali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa
portal rumah belajar ini tidak berarti kalau kita gunakan, kita tidak bisa gunakan aplikasi yang lain. Nah, ini kita bisa selalu terbuka untuk mengintegrasikannya dengan media-media atau aplikasi-aplikasi yang lain di luar sana. Misalnya kita memberikan soal di kelas maya, itu bisa kita linkkan ke Google Form misalnya, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada 12 menit sebelum kita di akhir sesi ya. Perlu diingatkan kepada Bapak Ibu guru kami, Dinda, mahasiswa, dan rekan semuanya bahwa ini baru sesi 1 ya. Masih ada banyak materi menarik yang siap dibagikan oleh Duta Pembatik Indonesia ini. Insya Allah akan dilaksanakan nanti hari Jumat ya, jam 2 waktu Indonesia Tengah. Saya ulangi, sesi 2 untuk materi berikutnya lanjutannya itu kita akan adakan hari Jumat jam 2 waktu Indonesia Tengah. Jadi Bapak Ibu dan Dinda mahasiswa bisa dicatat ya, bisa disesuaikan waktunya. Oke, baik. Saya lihat tidak ada laporan dari admin kami terkait pertanyaan. Jadi ada satu yang saya ingin tanyakan ini kepada pemateri kita, Pak Maulana Arif ya. Spek HP Pak, nah ini penting. Spek HP yang bisa digunakan, apakah Android tipe berapa atau ya jangan sampai ada beberapa HP yang tidak bisa mengakses itu atau mudah ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi Pak Dedi, mungkin untuk aplikasinya, kalau ada Android yang jadul mungkin berapa ya? Yang Android 4 yang KitKat mungkin belum bisa. Namun tadi saya sampaikan bahwa kita tetap bisa mengakses portal rumah belajar ini melalui browser. Jadi kalau menurut saya browser ini bisa kita gunakan di smartphone apa saja. Cuma mungkin kalau smartphone yang jadul, tapi kalau menurut saya smartphone yang sekarang ini rata-rata sudah bisa mengakses dengan baik halaman portal rumah belajar ini, sehingga ini tidak membatasi kita untuk tidak bisa mengakses portal rumah belajar. Saya rasa semua orang sekarang, kebanyakan orang sudah menggunakan smartphone keluaran terbaru. Baik, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi kami ingatkan ini ada absen online yang harus diisi Bapak Ibu ya. Absen online yang harus diisi agar sertifikat yang kami sudah siapkan itu bisa sampai ke Gmail Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon ditulis baik-baik emailnya kapital ataukah small kapital small ya pengetikannya supaya tidak salah tujuh. Baik. Kalau dari catatan saya di sini ya rasa penasaran saya sudah cukup terpuaskan ya. Jadi mungkin 2-3 menit ke depan saya pakai dulu sedikit Pak pemateri ya, Pak Maulana. Jadi kegiatan ini kan kerjasama dengan Rumah Ilmiah. Jadi untuk Bapak Ibu yang mencintai, menyukai atau ke depan akan karya tulis ilmiah, perlu aplikasi, perlu peragaan, perlu konsultasi terkait karya tulis, itu bisa menghubungi kami di website kami ya, www.rumahilmiah.com. Jadi di Google bisa saya diketik Rumah Ilmiah, nanti akan muncul ya seperti logo yang ada di sudut kiri layar ya. Jadi kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu sekalian, memberikan contoh, memberikan aplikasi web yang bisa membantu penulisan ya. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah dikenalkan itu akan terkejut. Skripsi, tesis dan KTI yang lain sekarang itu serba apa ya? Serba cepat, serba mudah untuk ditulis saat ini. Akses buku, akses jurnal dan lain itu sangat mudah. Dan sekarang sistemnya sudah open. Cuman memang link dan teknis pencarian memang butuh bimbingan, butuh arahan, dan itu tidak didapat tanpa ada pengalaman. Ya alhamdulillah bersyukur kami di Rumah Ilmiah itu kita sudah masuk tahun ke-8 ini. Mungkin Bapak Ibu guru-guru kami, mahasiswa yang lain Dinda
mungkin baru mendengar. Namun di web kami di rumahilmiah.com itu sudah ada, meskipun masih sederhana ya. Jadi mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Maulana, ya, Duta Pembatik Indonesia untuk Sulawesi Selatan yang berbagi. Kami nantikan Pak 4 materi berikutnya ya. Yang seri berikutnya hari Jumat ya, jam 2. Ya, jam 2 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang kemudian berikutnya kami juga ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru kami yang tidak lain sebenarnya orang tua kami juga, karena kami juga bisa seperti saat ini karena jasa dari tentunya Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan kemudahan dan kegiatan yang kami lakukan ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam berkegiatan di dunia pendidikan pengajaran. Jadi Pak Dedi, ada 1 menit terakhir. Ya, sedikit. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, dan inilah jadwal kegiatan kita selanjutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti sesi selanjutnya, kami akan bagikan link registrasi di grup WhatsApp nanti. Nah, setelah kami bagikan di link di grup WhatsApp, beberapa saat kemudian akan kami share ke sosial media. Dan tentu saja ketika sudah mencapai kuota peserta maksimal, akan kami tutup link pendaftarannya untuk menghindari jangan sampai ada nantinya Bapak Ibu yang sudah registrasi namun ternyata tidak bisa mengikuti kegiatan. Kurang seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak saya ucapkan atas partisipasinya dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Rumah Ilmiah sebagai partner untuk pelaksanaan kegiatan seri 1 ini. Oke, baik Pak Maulana. Jadi mungkin bisa di booking ya, bisa sudah di Bapak Ibu guru yang sudah yakin akan hari Jumat itu bisa ikut, bisa langsung di booking tiket joinnya ya, supaya tidak kehabisan tempat untuk karena terbatas hanya 100 peserta. Jadi mungkin dari kami hanya ini yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas kehilapan, dan semoga waktu yang Bapak Ibu luangkan itu bernilai ibadah ya. Bernilai ibadah. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi sampai jumpa di sesi kedua hari Jumat jam 2 bersama pemateri kita Bapak Maulana, Duta Pembatik Sulawesi Selatan Indonesia. Bisa mungkin aktifkan video untuk foto dulu. Oh iya betul. Untuk Bapak dan Ibu kami bisa sebagai dokumen ya. Nanti kami akan share di grup WA. Silakan Bapak Ibu bisa diaktifkan videonya. Kami akan screenshot. Ya. Oke, sudah ada 10. Oke, lagi Bu, silakan. Kita akan screenshot sebagai bukti dan kami akan share di grup WhatsApp. Bisa Bapak Ibu share juga nanti di medsos masing-masing. Oke. Belajar seperti ini. Ya, bisa dengan tangan di Bapak Ibu. Cuma saya akan screenshot. Jadi jadi mungkin saya jadi saya cuma hanya jempol saja. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, siap. Oh, begini ya? Rumah belajar. Oh, rumah. Oke, portalnya seperti ini, Bu ya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan sampai ke Bapak Menteri Pendidikan kita ya. Insya Allah, terima kasih. Oke, saya screenshot ya. 1, 2 dengan senyum bisa Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya yang kedua. Oh, saya lihat kosong ya, slide kedua enggak apa-apa, kita screenshot ada namanya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu, sukses dan dalam karir dan dalam keluarga bahagia selalu kami doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jaya pendidikan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.